Tuhan Yesus si permakan aku biri-birina. Yesus si demi pusuku, ku ikutkan Ia, ku ikutkan Ia, ku ikutkan Ia. Yesus demi pusuku, ku ikutkan Ia. Jumpa Ia kebiaran Tuhan si kawal kupe, tetap yang temanku, ku ikutkan Ia, ku ikutkan Ia, ku ikutkan Ia, tetap yang temanku, ku ikutkan Ia. Jage mari kita kerina si bahagia Yesus, Ia si permakan kita, lanai kita ke leher, lanai kita ke leher, lanai kita ke leher. Keriahan lalap likin mancing ikut Ia. Tuhan Yesus si permakan aku biri-birina. Yesus si demi pusuku, ku ikutkan Ia, ku ikutkan Ia, ku ikutkan Ia. Yesus demi pusuku, ku ikutkan Ia. Jumpa Ia kebiaran Tuhan si kawal kupe, tetap yang temanku, ku ikutkan Ia, ku ikutkan Ia, ku ikutkan Ia, tetap yang temanku, ku ikutkan Ia. Jage mari kita kerina si bahagia Yesus, Ia si
permakan kita, lanai kita ke leher, lanai kita ke leher, lanai kita ke leher, keriahan lalap litkin mancing ikut iangan. Tuhan Yesus si permakan aku biri-birina, Yesus si demi pusuku ku ikutkan iangan, ku ikutkan iangan, ku ikutkan iangan, Yesus demi pusuku ku ikutkan iangan. Jumpa dia kebiaran Tuhan si kawal kupe, tetap iangan temanku, ku ikutkan iangan, ku ikutkan iangan, ku ikutkan iangan, tetap iangan temanku, ku ikutkan iangan. Jage mari kita krina si bahaga Yesus, ia si permakan kita, lanai kita ke leher, lanai kita ke leher, lanai kita ke leher, keriahan lalap litkin mancing ikut iangan. Tuhan Yesus si permakan aku biri-birina, Yesus si demi pusuku ku ikutkan iangan, ku ikutkan iangan, ku ikutkan iangan, Yesus demi pusuku ku ikutkan iangan.
jumpa dia kebiaran Tuhan si kawal kupe tetap yang temanku ku ikutkan yang ku ikutkan yang ku ikutkan yang tetapi yang temanku ku ikutkan yang jage mari kita krina si bahagia Yesus ia si bermakan kita lanai kita ke leher lanai kita ke leher lanai kita ke leher keriahan lalap likin mancing ikut iya Tuhan Yesus si permakan aku biri-birina Yesus si demi pusuku ku ikutkan ia ku ikutkan ia ku ikutkan ia Yesus demi pusuku ku ikutkan ia jumpa dia kebiaran Tuhan si kawal kupe tetap yang temanku ku ikutkan yang ku ikutkan yang ku ikutkan yang tetapi yang temanku ku ikutkan yang jage mari kita krina si bahagia Yesus ia si bermakan kita lanai kita ke leher lanai kita ke leher lanai kita ke leher keriahan lalap likin mancing ikut ia
Tuhan Yesus permakan aku biri-birina Yesus Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali rasanya kita kembali berkumpul di malam hari ini, tentunya untuk beribadah bersama. Marilah kita bersama menyambut hadirat Tuhan, tapi sebelum itu kita mau belajar satu lagu dulu, lagu baru. Mari kita bersama-sama mempelajari lagu ini, juga kita menyanyikannya dengan sukacita. Kita bernyanyi membangun gereja Tuhan. Kiranya kita semua dapat menyucikan hati kita dan pikiran kita agar kita dapat menjadi anak Tuhan yang membangun gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lanjut bernyanyi, jadikan aku rumah doamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan para pelayan liturgis mengucapkan selamat malam, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 setelah Trinitas. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Sihotang. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum masuk ke dalam rangkaian ibadah, marilah kita bersama bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, buat seminggu penuh ini Bapa. Engkau boleh Tuhan memberkati kami terus Tuhan, dan kami bisa Bapa melakukan semuanya Tuhan, pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan. Dan kami mampu melaluinya Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu dan juga pertolongan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami ingin datang Bapa untuk terus Tuhan menunjukkan Bapa bahwa kami betapa tidak ada artinya Tuhan jika kami tidak terus bersyukur Tuhan, dan juga untuk dapat mengerti Tuhan kehendak-Mu Tuhan di atas kami Bapa di saat kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkenanlah Engkau Tuhan untuk hadir di tempat ini Bapa, agar kami bisa Tuhan mempersembahkan puji-pujian kami dan juga penyembahan kami Bapa, dan juga kami ingin Tuhan terus rindu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu yang nanti datangnya Tuhan dari pendeta kami Bapa. Kiranya amang pendeta kami Tuhan Engkau urapi Tuhan dengan lidah-lidah api-Mu Tuhan, agar dia bisa Tuhan terus Bapa menjadi perpanjangan lidah-Mu Bapa untuk memberkati orang banyak di gereja ini dan juga di luar dari gereja ini Tuhan. Begitu juga dengan jemaat kami Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengatakan mereka dengan penuh harapan dan juga sukacita Tuhan ke tempat-Mu ini Bapa. Begitu juga dengan para pelayan Bapa, Engkau berkati Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu ini Bapa, sekecil apapun bentuknya Tuhan, kiranya Engkau tidak memandangnya Bapa, tapi Tuhan ajari kami Tuhan supaya kami terus tidak lelah Tuhan dan tidak bosan Tuhan, dan menjadikan hobi baru kami Bapa untuk terus Tuhan berada berlama-lama Tuhan dalam rumah-Mu ini. Kami serahkan semua kegiatan kami Tuhan, aktivitas kami Bapa di gereja ini Bapa, untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami datang ke hadapan-Mu. Amin. Untuk menyambut kehadiran firman Tuhan di dalam ibadah malam ini, marilah semua jemaat di sini kita undang untuk berdiri, dan mari kita memuliakan nama Tuhan dengan lagu penyembahan Masuk Hadirat-Mu Tuhan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dalam ibadah minggu ini Bilangan 1 ayat 50. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotnya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertai kamu juga. Kita sambut membangun gereja Tuhan. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita, baik jemaat dan juga song leader dan juga semua pelayan yang ada di sini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar,
Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami belum memberikan yang terbaik sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja di tempat kerja kami. Tingkah ucap kami acap menjadi batu sandungan bagi Engkau ya Tuhan kami. Ampuni kami ya Bapa, karena lebih mencintai dunia daripada Engkau. Kasihani kami, berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baruilah hati dan perilaku hidup, serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Masih dalam suasana perenungan kita dalam setiap kesalahan yang pernah kita perbuat terhadap sesama kita, terlebih lagi kepada Tuhan, mari kita mengaku di dalam lagu Jadikan Kami Satu. Agar dunia tahu bukti nyata
Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 3 sampai 5 yang menyatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Berdasarkan janji dalam firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita sebagai perintah hidup baru, sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, dengarkanlah perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di seluruh dunia ini. Mari kita sambut dengan nyanyian kita Serikat Persaudaraan. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita dengarkan pemberitaan firman Tuhan, pembacaan Alkitab yang pertama dari Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Pembacaan firman Tuhan yang pertama. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh,
Ia mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kita bernyanyi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang berkuasa dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Ya Bapa, ketika kami mau merenungkan firman-Mu untuk lebih dalam, apa yang sudah kami baca dan yang akan kami baca lagi, Tuhan tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu itu menjadi firman yang hidup dan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita buka lagi Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik 9 ayat 28 sampai 34, kita baca secara responsoria. 1 Tawarik 9 ayat 28 sampai 34. Sebagian dari mereka mengurus perlengkapan ibadah, mereka menghitungnya pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam membuat campuran rempah-rempah. Matitia, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk membuat roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari anak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Inilah para penyanyi, kepala-kepala kaum keluarga orang Lewi yang tinggal di kamar-kamar dan dibebaskan dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala yang menurut keturunan mereka ini diam di Yerusalem. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudari yang kekasih, di tengah-tengah gereja kita bahwasanya ditetapkan bahwasanya tema kita pada minggu ini ngurus perkakas rumah pertoton, mengurus perkakas rumah Tuhan dari bait fisik ke kehidupan rohani. Saudara-saudari, kita bisa melihat tadi di dalam membaca Matius 7 ayat yang ke-24 itu, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu mengurus inventaris rumah Tuhan pada hari ini, mau mengingatkan kita saudara-saudari bahwasanya kita bertanggung jawab bersama menjaga inventaris rumah Tuhan.
Itu kita bisa belajar tadi dari satu Tawarik itu lebih dalam ketika bait suci yang kedua itu dibangun kembali. Saudara-saudari, bahwasannya pembangunan bait suci yang kedua itu setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babilonia 70 tahun gitu. Jadi bait suci yang pertama dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, dan bait suci yang kedua ketika bangsa Israel diizinkan oleh Raja Quraisy untuk kembali lagi dari pembuangan ke negerinya untuk membangun kembali bait Allah itu, dan mereka bangun semuanya dengan baik. Kalau kita melihat saudara-saudari pasal 9 itu bagaimana daftar keturunan yang kembali dari Yerusalem serta tugas-tugas mereka dalam bait Allah. Saudara-saudari, membangun kembali identitas dan kehidupan rohani bait suci sebagai pusat kehidupan umat Allah. Maka sangat penting saudara-saudari, organisasi dan juga alat-alat yang dipergunakan dalam bait Allah itu ditata sedemikian rupa. Jadi perlu kami kasih tahu bahwasannya bait Allah itu ada 3 tempat begitu. Ada pelataran ataupun di luar bait Allah itu tempat orang asing. Tidak boleh orang asing itu masuk ke ruang dalam. Ruang dalam itu sama seperti yang kita tempati saat ini, itu namanya ruang kudus. Itu hanya boleh ditempati oleh orang Israel. Tidak boleh masuk orang asing. Bahkan ada satu peraturan di situ, kalau masuk orang asing ke tempat itu bisa dibunuh. Lalu saudara-saudari, antara ruang kudus itu ada juga di paling depan namanya adalah ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu pun tidak sembarangan masuk ke situ. Ketika bangsa Israel memberikan persembahannya kepada Tuhan, maka imam besarlah yang bisa membawa persembahan itu untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu. Tetapi sangat menarik bagi kita untuk kita renungkan dalam Perjanjian Baru, saat Yesus disalibkan, tabir bait Allah terbelah 2 gitu. Artinya tidak ada lagi jarak antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Sudah dihancurkan tembok pembatas itu oleh kuasa salib Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi batas. Maka dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu, kamu adalah bangsaku yang terpilih, menjadi imamat yang rajani, yang dipilih dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, kamu sudah ditebus oleh darah Yesus dengan darahnya yang mahal itu. Itu menunjukkan bahwasanya antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu sudah dibebaskan. Tidak ada lagi perlu ada di situ imam besar. Semuanya bisa langsung bersekutu dengan Allah. Saudara-saudari, bahwasanya kita bisa mau melihat lebih dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Rincian tugas orang Lewi bukan sekedar pekerjaan teknis, tetapi betul-betul di situ ada ibadah yang bisa berdampak ke dalam kehidupan umat Tuhan itu. Begitu juga saudara-saudari dalam kehidupan gereja masa kini. Ketika kita nanti mendalami lebih dalam perawatan inventaris bait Allah ataupun mengurus inventaris ataupun peralatan-peralatan yang ada di gereja itu mau menunjukkan adanya ketertiban, adanya kesetiaan kita sebagai umat Tuhan. Mengurus perkakas di dalam bait Allah itu dalam Perjanjian Lama sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Tawarik 9 ayat 28 sampai 34 tadi, bisa kita lihat di situ penugasan itu ditugaskan kepada orang Lewi. Itu salah satu dari 12 suku bangsa Israel.
Kenapa kepada orang Lewi? Orang Lewi itu diberikan spesialis untuk melayani di bait Allah, dan mereka itulah yang menjaga peralatan-peralatan di bait Allah itu secara mendetail gitu. Jadi orang Lewi ini salah satu suku bagi bangsa Israel. Mereka ini tidak mendapatkan warisan tanah. 11 suku yang lain mendapatkan warisan tanah. Mereka tidak mendapatkan warisan tanah. Mereka dikhususkan untuk melayani umat Tuhan, melayani di bait Allah. Lalu apa yang menjadi tugas mereka dalam menjaga inventaris ataupun peralatan-peralatan yang ada di bait Allah itu bisa kita lihat tadi dalam 1 Tawarik 9 ayat 24 sampai 34 itu. Mereka menjaga dan merawat barang-barang kudus itu. Mereka menyiapkan bahan persembahan, roti sajian, minyak, kemenyaan, dan mereka itu teliti setiap hari gitu. Kebutuhan-kebutuhan dalam bait Allah itu. Mengawasi ukuran dan takaran yang tepat. Jadi mereka lah yang mengukur. Mereka yang membuat patokannya gitu. Membuka bait Allah itu setiap pagi. Jadi setiap pagi tugas mereka lah itu, dan juga mengawasin. Jadi kalau kita dibandingkan saat ini, bait Allah itu sama dengan gereja kita ini. Jadi ini bagaimana kita bisa merawat dan menjaga inventaris gereja gitu. Jadi saya sangat senang baru hari ini saya mengkhotbahkan tentang menjaga dan merawat inventaris gereja. Saya dari pendeta gereja Metodis, kami tidak pernah ada khotbah sampai seperti ini untuk menjaga inventaris gereja gitu. Ketika saya ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, hari Kamis saya mendapat teks ini, Tuhan apa yang mau saya sampaikan dengan firman Tuhan ini? Semuanya ini membahas tentang peralatan-peralatan yang ada di bait Allah. Kalau diterjemahkan begitu, apa yang mau saya sampaikan? Apakah hanya untuk menjaga kursi-kursi gereja atau jam dinding ataupun gambar-gambar yang ada di gereja ataupun di GBKP Kemenangan Tani itu? Saya belum dapat artinya hari Kamis yang lewat. Lalu hari Jumat saya berpuasa. Di dalam ketidaktahuan itu saya berserah kepada Tuhan. Apa arti ini? Menjaga dan merawat inventaris gereja ataupun rumah Tuhan. Apa yang mau disampaikan dengan ini? Saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya rupanya setelah membaca perjanjian baru tadi Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu mendalami, barulah saya ketemu gitu. Jadi nanti akan kita lihat maknanya yang lebih dalam, menjaga dan merawat inventaris gereja itu gitu. Kita sangat senang di GBKP ini, pernah juga saya dengar gitu, ataupun saya lihat bahwasanya gereja kita di sini dalam mengurus gereja ini per sektor gitu kan. Per sektor membersihkan, merawat tanam-tanaman yang ada di sekeliling ini. Barangkali itu menjadi suatu refleksi ataupun menjadi sesuatu praktek nyata untuk menjaga inventaris gereja secara nyata begitu. Kalau waktu itu orang Lewi yang bertugas di bait Allah itu, mereka membuka bait Allah itu setiap pagi dan mereka mengawasi inventaris yang ada di bait Allah itu. Mereka betul-betul berkorban untuk Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dari situ? Bahwasannya pekerjaan fisik yang dilakukan dengan ketaatan gitu. Lalu ketika kita taat, saudara-saudari, datang untuk ke gereja ini, memperhatikan, membersihkan, merawat inventaris di gereja ini menjadi satu pekerjaan Tuhan bagi kita, itu menjadi satu kebahagiaan. Ada satu kesaksian dalam pelayanan kami. Ada pernah seorang jemaat yang kena tegangan arus tinggi gitu, arus listrik.
saat dia bekerja dan dalam proses pengobatan dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku bernazar, kalau aku sehat, setiap Sabtu saya akan membersihkan gereja itu, dan itu akan saya korbankan. Jadi ketika kami berpraktek di gereja itu, kami bertemu dengan dia, kenapa ini dilakukan? Kenapa tidak ada khusus petugasnya? Ini adalah nazar saya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan yang kedua bagi saya untuk hidup kembali, yang seharusnya saya sudah meninggal, tapi Tuhan mengizinkan saya untuk hidup kembali. Saya sudah bernazar, berjanji kepada Tuhan, saya mau menyapu dan membersihkan gereja ini setiap Sabtu. Itu saudara-saudari suatu nazar yang dia lakukan, bagaimana dia bisa bertanggung jawab menjaga inventaris gereja dengan ketaatannya kepada Tuhan. Pekerjaan fisik itu dilakukan dengan ketaatan, menjaga kekudusan tempat ibadah sebagai suatu tanda ketaatan untuk menyembah kepada Tuhan. Itu merupakan sesuatu pilihan, kesetiaan, bukan hanya kemampuan gitu, tapi tandanya kita setia. Lalu dalam minggu inventaris gereja hari ini, merawat inventaris gereja, apakah kita berani merawat inventaris gereja kita ini? Tidak hanya kita saudara-saudari sebagai penonton gitu, tapi kita bisa masuk terjun ke dalamnya. Mereka melakukan pengawasan dan perlindungan fisik, tanggung jawab atas bilik perbendaharaan dan gudang bait Allah itu mereka tanggung jawabi, mengelola ruang penyimpanan alat-alat ibadah, persembahan harta benda. Itu menuntut ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi dari mereka, menjaga dari kerusakan dan juga dari pencurian atau penyalahgunaan. Ini saudara-saudari menjadi simbol pemulihan tatanan ibadah yang sah dan terorganisir gitu. Jadi ibadah yang kita lakukan ini harus diorganisir dengan menjaga inventaris gereja yang ada di sini gitu. Ada keyboard, ada semua ini gitu, harus sama-sama kita menjaga gitu. Ini menjadi suatu simbol pemulihan kita dalam ibadah kita. Ini harus diorganisir dengan baik. Dan semuanya itu ketika ada dilakukan pencatatan itu juga bermakna spiritualitas. Menjaga perabot tempat kudus untuk utuh dan terpelihara, dicatat gitu. Setiap perabot memiliki nilai simbolis kehadiran Allah. Jadi bagaimana kita bisa segala inventaris yang ada di gereja ini menjadi suatu simbol kehadiran Allah. Maka sangat penting saudara-saudari ada disiplin, sangat penting ada ketelitian dari kita, maka sangat penting juga kesetiaan dalam pemeliharaan segala barang-barang inventaris di bait Allah itu. Sekarang kita bisa perbandingkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagaimana kita bisa menjaga inventaris bait Allah itu? Bait suci itu menjadi dalam perjanjian lama dikatakan menjadi semacam rumah, perkakas dan peralatan-peralatan yang ada di bait Allah itu menjadi alat-alat ibadah begitu untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tugas daripada orang Lewi itu adalah merawat benda-benda kudus itu. Kita masuk ke dalam perjanjian baru. Rumah apa di situ maksudnya? Rumah adalah kehidupan rohani kita. Jadi saudara-saudari, ketika kita memahami tentang bait Allah itu yang dikatakan di situ tadi dengan istilah rumah dalam perjanjian lama, lalu dalam perjanjian baru adalah kehidupan rohani kita. Jadi jangan lihat pembentukan rohanimu di gereja 100% tidak. Tapi pembentukan rohani kita 90% berada di rumah kita masing-masing. Hanya 10% gereja begitu.
10% para hamba-hamba Tuhan. Tapi 90% kehidupan rohani kita adalah berada di rumah kita masing-masing. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran, bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada orang tua kita, bagaimana kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, bagaimana perilaku kita di tengah-tengah keluarga kita. Pembentukan kerohanian kita 90% berada di rumah kita, 10% adalah di gereja, saudara-saudari. Ini sangat penting untuk kita dalami lebih dalam. Perkakas maksudnya di situ untuk dirawat dan dijaga tadi. Itu untuk menunjukkan perbuatan baik kita. Ketika kita di rumah kita itu sudah tahu itu ada sebuah kebenaran, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan juga adalah menjadi perbuatan yang bertanggung jawab. Tugas kita, saudara-saudari, seperti tugas orang Lewi itu, kita melakukan firman Tuhan, dimulai dari Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan yang kita dengar itu kita mulai dari keluarga kita masing-masing, lalu kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita lakukan, dan juga tugas kita dimulai dari rumah kita ke tetangga kita dan juga di mana kita berada untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari, dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27 tadi, kita bisa ada dua jenis pembangunan. Ada bangunan yang dibangun di atas batu dan ada bangunan yang dibangun di atas pasir. Bagaimana membangun bangunan di atas batu? Itu menjadi satu simbol orang yang bijaksana, satu simbol orang yang berhikmah, satu simbol orang yang cerdik dan tulus dalam melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dia mendengar firman Yesus, melakukannya dan membangun di atas batu. Rumahnya bisa bertahan saat menghadapi badai. Jadi ketika rumah itu dibangun di atas batu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan kokoh dalam kehidupan kita, maka kita melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita dengan senang hati. Itu sama dengan kita membangun di atas batu, atau sama seperti membangun rumah di atas batu, kokoh. Sekalipun datang badai yang menerjang, tetap kokoh gitu, seperti yang ada dalam gambar itu. Rumah itu bisa bertahan saat badai. Maka saat ada badai, ada konflik, ada kesulitan dalam kehidupan kita, disitulah kita nampak sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita berdiri di atas batu atau kita berdiri di atas pasir? Kita bisa melihat orang yang berdiri di atas pasir ataupun orang bodoh, hanya mendengarkan firman Tuhan saja. Dia dengar gitu, bahkan takjub dia mendengarkan firman Tuhan itu, tetapi tidak melakukannya. Karena kenapa? Dia membangun dia di atas pasir. Dia mendengar firman Tuhan itu hanya untuk mengenakan pendengarannya. Dia tidak melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Rumahnya itu runtuh saat badai datang. Jadi menguji kita, apakah kita di atas batu dan di atas pasir, adalah ketika badai datang menerpa kehidupan kita gitu. Mari kita lihat, tak sadari saat ini, badai apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kita pernah menghadapi badai, kesulitan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam situasi apa yang bisa kita hadapi badai dalam kehidupan kita. Mari kita sadari hari ini, kalau kita berdiri di atas batu, bahwasanya kita melakukan firman Tuhan, kita adalah kokoh menghadapi badai itu. Tapi kalau kita berdiri di atas pasir, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Di situlah kita nampak begitu. Jadi mengenalin seseorang bahwasanya dia berdiri di atas batu atau di atas pasir adalah saat
menghadapi badai. Saudara-saudari juga kita ibadah pada malam hari ini, para permata, saat pacarmu gitu mau melihat kesungguhan ketangguhannya, lihatlah apakah dia berdiri di atas batu atau di atas pasir. Lihatlah saat menghadapi badai menerjang. Kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan, lari dari kesulitan itu, dia tidak hadapi kesulitan itu, dia tinggalkan itu, dia pilih jalan instan sebagai tanda bahwasanya dia sudah roboh berdiri di atas pasir. Tinggalkan pacarmu seperti itu. Tapi kalau kamu melihat pacarmu itu dia berdiri di atas badai, saat badai itu dia datang, dia meminta hikmat Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, selidikilah, pertanyakanlah, apakah ini adalah yang Tuhan utus dalam kehidupan saya? Atau saya harus memikirkan yang lain? Jadi ujian pada saat ini, saat kita melihat pacar kita gitu, apakah dia di atas badai, di atas batu atau di atas pasir? Lihatlah saat badai terjadi, kesulitan, pencobaan. Firman Tuhan mengatakan pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita atau badai yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lebih daripada kekuatan kita. Jikalau badai itu datang, Tuhan pasti menyertai kita dan memberikan jalan keluar bagi kita gitu. Tapi bagaimana respon kita di tengah-tengah badai itu? Apakah kita pelaku firman? Disitulah diuji gitu. Apakah itu batu didirikan di atas batu? Kita tadi sudah mendengarkan, didirikan di atas batu itu adalah melakukan firman Tuhan. Bukan cukup tahu banyak tentang Alkitab, kita baca pun dari Kejadian sampai Wahyu begitu. Tapi kalau tidak kita lakukan, itu sama dengan kita berdiri di atas pasir gitu. Rajin ke gereja gitu, bersaat teduh, berhaleluya, bernyanyi luar biasa, pandai berdoa, itu bukan cukup. Tapi yang penting saudara-saudari, bagaimana kita melakukan apa yang Yesus ajarkan bagi kita. Berani kita berkata, sekalipun aku dalam daging saat ini, tapi Kristuslah yang hidup dalam kehidupanku. Sekalipun badai dan kesulitan itu menerjang dalam kehidupan itu, saya akan tetap setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupanku. Maka kita akan bisa tenang gitu. Pengalaman-pengalaman menghadapi badai itu, Tuhan terus menyertai kita. Mungkin kita masih ragu-ragu, mungkin kita masih kekanak-kanakan saat badai itu, belum kita dewasa gitu. Tapi Tuhan mengizinkan itu. Saya merasa itu dalam perjalanan kehidupan saya saat menghadapi badai itu. Tuhan melatih gitu, mulai dari hal-hal yang kecil. Jikalau kamu setia di dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan menyertaimu dalam perkara yang besar. Jikalau kamu setia dalam badai-badai yang kecil dalam kehidupanmu, maka Tuhan pun pasti menyertaimu dalam badai besar dalam kehidupanmu gitu. Yang penting saudara-saudari, kita melakukan apa yang Yesus ajarkan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata. Ingat saudara-saudari, apa yang kita dengar tentang firman Tuhan itu, lalu kita lakukan, kita praktekkan, 55% itu bisa mempengaruhi orang lain dan juga mempengaruhi kehidupan kita. Kita lakukan, itu namanya non-verbal gitu, secara nyata. Lalu kalau hanya sekedar kata-kata melalui khotbah seperti ini, itu saudara-saudari hanya 7% pengaruhnya. 38% adalah pengaruh intonasi suara gitu. Tapi 55% tindakan nyata kita, bukan hanya kata-kata gitu. Apa firman Tuhan yang sudah kita dengar?
selama perjalanan kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengatakan supaya kita menjaga dan merawat inventaris bait Allah ataupun gereja sebagai tanda kesetiaan kita, sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan gitu. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ada tindakan yang nyata, tindakan konkret dalam kehidupan kita. Itulah maksudnya di situ batu. Mendirikan rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Kita masuk ke dalam ujian kehidupan, badai kehidupan. Apa tadi arti daripada badai itu? Badai itu bisa terjadi melalui hujan, bisa juga terjadi melalui banjir. Badai itu bisa terjadi melalui angin. Badai apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Hujan artinya di situ adalah masalah dan kesulitan yang menerpa kehidupan kita. Badai dalam hidup banjir kita adalah bisa juga tekanan hidup. Kita ditekan oleh berbagai persoalan, apakah kita di kantor, di sekolah, lalu bagaimana kita mengelola badai banjir itu yang bisa datang melalui tekanan kehidupan. Angin di situ menunjukkan adalah pencobaan dan godaan dalam kehidupan kita. Apakah kita sebagai permata ataupun anak muda yang berserah kepada Tuhan saat kita menghadapi seorang yang ganteng, yang banyak uangnya, yang kaya raya, lalu kita bisa mudah tergoda dengan uangnya. Itu adalah gambaran angin dalam kehidupan kita. Pencobaan dan godaan itu ada di dalam kehidupan kita begitu. Di situ kita diuji kesetiaan kita. Apakah kita mau setia kepada Tuhan? Ada saudara-saudari yang pernah ketika saya masih kuliah di Tarutung dulu, seorang pemudi perempuan, dilihatnya polisi yang sangat ganteng, gagah. Saat di gereja dia mengangkat tangan berhaleluya. Saat bertemu dengan polisi yang ganteng itu, yang berbeda imannya, dia ajak untuk pindah iman. Tidak apa-apa, yang penting saya dapat uang. Itu saudara-saudari angin pencobaan dan godaan dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu menghadapi hujan, menghadapi banjir, menghadapi angin? Oh, ini satu pergeseran gitu. Rumah di atas batu bagaimana supaya tetap kokoh? Rumah di atas pasir runtuh total, saudara-saudari. Bisa kita lihat itu gambar itu gitu. Kehidupan kita akan diuji. Pondasi kita akan terlihat saat ujian itu datang. Jadi tak ada yang bisa naik tingkat, ataupun kalau kita di SD, SMP, SMA naik kelas tanpa ada ujian. Harus ada ujiannya begitu. Setelah kita lulus ujian itu, barulah kita naik tingkat. Demikian juga dalam iman ini. Ada ujian-ujian yang kita hadapi begitu. Bagaimana kita menghadapi ujian itu? Maka kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Maka kita harus setia, kesetiaan itu juga harus teruji, terukur dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar kata-kata. Kesetiaan itu nampaklah dalam keseharian kita. Kehidupan kita akan terus diuji. Pondasi kita akan terlihat saat ujian itu datang. Kita mau masuk lebih lanjut dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dari teori ke praktek. Bagaimana kita bisa, apa yang kita dengarkan firman Tuhan hari ini lalu kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudari, mengurus bait Allah rohani kita. Rasul Paulus mengatakan bahwasanya tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Maka ketika kita tahu bahwasanya tubuh kita adalah bait Allah, hidup kita adalah di dalamnya ada roh Allah.
Apakah kita bisa memiliki hati yang kudus? Ketika kita mau memiliki hati yang kudus, jagalah pikiran dari hal-hal yang buruk. Ketika hati kita mau kudus, maka isilah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dia akan terus-menerus menyempurnakan kehidupan kita, menyempurnakan pikiran kita. Mari kita sadari, peperangan itu terjadi adalah di pikiran kita gitu. Apakah sesuatu teori yang mengatakan sesuatu yang negatif yang ketika kita ulang-ulang 3 kali 24 jam bisa itu tinggal di pikiran bawah sadar kita. Kalau kita tidak mau mengubahnya, maka itu akan tinggal dan berkuasa dalam kehidupan kita, dan maka biasalah kita memikirkan hal-hal yang negatif. Tapi saat ini ketika kita mau nyatakan kita mau hati yang kudus, hati yang mau disempurnakan di dalam Tuhan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Pikiran kita berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata firman Tuhan. Perubahan itu bagaimana biar bisa terjadi menjadi kupu-kupu yang amat cantik? Dimulai dari apa duluan? Dari telur, begitu ya. Dari telur, setelah telur itu berkembang jadi apa lagi? Berubah jadi ulat gitu. Dari ulat baru kepompong, baru dari kepompong menjadi kupu-kupu yang amat cantik. Ini perubahan ini, hati yang kudus ini, perubahan dalam pikiran kita itu bisa terjadi berproses gitu. Kalau kamu selama ini misalkan belum bersaat teduh setiap hari, mulailah begitu. Buat itu dalam catatanmu. Setiap hari saya bersaat teduh, sudah bangun dan mau tidur, berdoa dalam waktu tertentu. Lalu kita harus konsekuen, kita harus konsistensi melakukan itu gitu, dengan pikiran kita yang sadar itu. Lama-lama itu nanti menjadi habit, lama-lama itu menjadi kebiasaan kita gitu. Jadi terbiasalah kita memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan solusi, memikirkan hal-hal yang kudus dalam kehidupan kita. Itulah di sini, jagalah pikiranmu dari hal-hal yang buruk. Apakah ini bisa kita praktekkan? Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu diubahkan dalam roh dan pikiranmu. Saat kita berubah dari pikiran kita, bahwasanya tubuh kita adalah bait Allah. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Yang kedua, saudara-saudari, dari teori ke praktek ini, mengurus bait Allah adalah tubuh kita sendiri. Kalau dalam perjanjian lama tadi adalah bait Allah itu, maka dalam perjanjian baru adalah tubuh kita sendiri menjadi bait Allahnya Tuhan, dan roh Allah ada di dalam kita. Maka yang kedua, berkatalah yang benar. Mulai hari ini jangan lagi ada dusta di antara kita. Beranilah kita berkata jujur. Amin. Berkatalah jujur, jangan lagi ada dusta. Terkadang berdusta itu enak gitu. Bisa tertawa bersama saat kita berbohong kecil-kecilan, saat kita bergosip ataupun melakukan fitnah, yang mungkin kita sama-sama orang yang tersakiti gitu. Akhirnya kita saling menjaga dan merawat gosip dan fitnah dalam kehidupan kita. Itu, saudara-saudari, bukan perkataan yang benar, tetapi perkataan fitnah, perkataan bohong yang ada di dalam kehidupan kita. Maka yang mau kita praktekkan dari teori ke praktek hari ini, perkatakanlah yang benar. Katakanlah ya kalau memang ya, katakanlah tidak kalau memang tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekalipun itu memang berat, mulailah, praktekkanlah mulai hari ini. Berkatalah yang benar. Yang ketiga, saudara-saudari, perbuatan yang baik. Kita tahu bahwasanya perbuatan yang baik itu tolonglah sesama, hiduplah di dalam kasih dengan sesama. Jadi ketika kita
hidup di dalam kekudusan, pikiran kita dirubah oleh Tuhan, perkataan kita yang benar, maka praktekkanlah bahwasanya kita mengasihi sesama kita. Kita mau menunjukkan perbuatan baik itu. Adanya hubungan yang sehat yang keempat, saudara-saudari. Hubungan yang sehat, harmonis dengan keluarga, damai dengan sesama. Bagaimana kita bisa harmonis dalam keluarga kita? Kita harus rawat begitu. Melalui pikiran yang baik, hati yang kudus dari Tuhan Allah ada dalam kehidupan kita. Damai dengan sesama kita. Sekalipun itu sulit, tapi pikirkanlah selalu damai. Tantangan masa kini, apa yang kita hadapi saat ini, saudara-saudari. Jangan hanya mendengarkan khotbah tanpa melakukan. Dengarlah khotbah ini dan lakukanlah mulai hari ini. Jangan hanya tahu firman Tuhan, tetapi tidak diterapkan dalam kehidupannya. Marilah, terapkanlah. Jangan hanya sekedar kita mengikuti ibadah, tetapi hidup kita tidak berubah. Tapi ketika kita saat beribadah, di dalamnya ada tadi nyanyian, ada pengakuan dosa, ada berita anugerah atas pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari berubah dalam kehidupan kita. Jangan hanya banyak bicara, tapi sedikit bertindak gitu. Tetapi dengarlah firman Tuhan itu dan lakukanlah dalam kehidupan kita. Tahu dan terapkan gitu. Seberapa banyak tahu kita firman Tuhan, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Saat kita beribadah adalah ibadah kita itu tidak hanya sekedar rutinitas, tapi ibadah kita itu untuk mengajak kita hidup dalam kebenaran. Mulai hari ini tidak hanya banyak bicara, tapi bertindaklah secara nyata. Tidak banyak kata-kata, tetapi lebih bagus, lebih banyak tindakan konkret yang bisa dilihat oleh orang lain. Praktekkanlah saudara-saudari membangun rumah rohani yang kokoh. Bukan nanti, tapi setiap hari gitu. Baca dan renungkan firman Tuhan. Berdoa untuk kekuatan melakukan firman Tuhan itu gitu. Apa dosa yang harus kita tinggalkan? Apa janji yang harus kita pegang dan kita lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi pengharapan masa depan dari firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Pilihlah saudara-saudari setiap hari untuk taat. Jadi bukan nanti gitu, setiap hari, latihlah setiap hari. Bagaimana ini bisa terjadi di dalam keluarga kita? Jadilah teladan dalam perbuatan dimulai dari keluarga kita masing-masing begitu. Ajarlah anak dengan contoh, bukan hanya dengan kata-kata. Kalau orang tua gitu, saudara-saudari juga kepada teman-teman saudara, tunjukkanlah yang baik itu kepada saudara-saudari dengan tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata belaka. Bangunlah rumah tangga di atas ajaran Kristus. Jadi saudara-saudari para permata yang mau melangkah untuk berkeluarga, bangunlah rumah tanggamu di atas ajaran Kristus. Dialah menjadi batu penjuru bagi keluarga yang mau dibangun. Untuk itu saudara-saudari, ketika menjalani masa permata itu menjadi suatu perenungan yang amat dalam bagi kita. Untuk membangun rumah tangga di atas ajaran Kristus. Ada banyak godaan dan cobaan begitu. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, mari kita belajar hidup jujur dan adil untuk bisa dilihat oleh orang lain. Tunjukkanlah kasih Kristus melalui tindakan nyata. Jadilah berkat bagi orang lain. Jadi ketika seseorang sudah bertumbuh di dalam Tuhan itu, pastilah dia menjadi berkat bagi sesamanya gitu. Jadi kamu bukan bertumbuh ke dalam, tapi bertumbuh keluar. Bertumbuh keluar itu bisa dilihat. Itulah namanya bertumbuh dan menjadi berkat. Grow to be blessing. Bertumbuh menjadi
berkat di dalam kehidupannya. Terakhir, saudara-saudari, mari kita baca pertanyaan-pertanyaan ini bersama-sama. Yang pertanyaan ini dimulai untuk diri kita sendiri. Bisa dibacakan? Kita mulai pertanyaan nomor 1. Kita mulai 1, 2, ya. Di atas apa saya membangun hidup saya? Apakah di atas batu atau di atas pasir? Nomor 2 kita bersama. Apakah saya hanya mendengar atau juga melakukan? Mari kita introspeksi diri kita gitu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang lebih berbahagia jika melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Yang ketiga kita bersama. Siapkah saya menghadapi ujian kehidupan ini? Menghadapi ujian kehidupan bukan instan, tapi dibutuhkan proses, dibutuhkan belajar. Maka ada 4 hal yang sangat penting supaya kita siap menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Kita terus dibentuk menjadi murid Yesus gitu. Siap untuk menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari. Yang kedua adalah kita terus mengalami pemulihan. Pemulihan dari hal-hal yang pahit dalam kehidupan ini dijernihkan menjadi manis oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Penyembuhan. Dan juga yang ketiga adalah penderitaan. Kita siap menderita. Rupanya mengikuti Yesus itu untuk berdiri di atas batu karang yang teguh itu bukan yang berada di atas enak-enak, tapi kita dilatih lewat ujian itu, ujian kehidupan. Yang keempat, saat kamu mendengarkan khotbah, selalulah tanyakan kepada dirimu, apa kata Tuhan untuk saya? Mulai hari ini berkomitmenlah, katakanlah saudara-saudari, saya akan membangun hidup saya di atas ajaran Kristus. Katakanlah saya tidak hanya akan mendengar tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Katakanlah saya akan merawat bait Allah atau tubuhku sendiri dan akan juga merawat inventaris gerejaku. Itu menjadi sesuatu tanda rohani dan menjadi ciri saya, dan saya mau menjadi diri saya sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kita semakin diteguhkan dalam kehidupan kita ini. Kita tahu saudara-saudari bahwasanya kita betul-betul mau mengurus perkakas rumah Tuhan dari bait fisik yaitu gereja ini sampai kepada kehidupan rohani kita. Itulah yang kita dalami tadi dari 1 Tawarik 9 ayat 24 sampai 34 dan juga Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, kami bersedia mengurus perkakas rumah Tuhan dari bait fisik ataupun gereja yang kelihatan ini sampai kepada gereja yang tak kelihatan. Dari bait fisik ini ke kehidupan rohani kami bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam kehidupan kami. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di muka bumi ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari antara orang mati yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan kami undang untuk duduk kembali. Jemaat ini diberkati Tuhan, mari kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan puji-pujian dan segala kemuliaan bagi Allah. Dengarkanlah Keluaran 35 ayat 5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu, dan setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah kita memberikan sebagian yang Tuhan beri kepada kita untuk kemuliaan dan memperluas kerajaan Allah. Dalam lagu Di Sini Kami Bawa Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan ini, dan juga kita berdoa syafaat, dan sesudah itu nanti kita sama-sama berdoa. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini yang meneguhkan kami supaya kami merawat inventaris gereja ini, rumah Tuhan ini, sebagai tanda kesetiaan dan ketulusan kami kepada Tuhan. Dan juga lewat pemberitaan firman-Mu pada saat ini, ketika kami memahami merawat inventaris bait Allah atau gereja-Mu, kami juga Tuhan tahu bahwasannya tubuh kami adalah bait Allah yang kudus, dan Roh Allah ada di dalam kehidupan kami. Kami berani Tuhan mendengar, melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu sebagai tanda bahwasannya kami berdiri di atas batu, bukan di atas pasir. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami.
Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit ataupun berobat jalan pada saat ini. Kami serahkan mereka di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pois Boru Tobing dari Kolose, Nande Gloria Boru Sembiring dari Makedoni, Pertua Emeritus Nande Nopendra Boru Sembiring dari Philadelphia, Ribu Peri orang tua dari Nurlina Boru Purba sektor Tesalonika, Nande Stepani Boru Sembiring dari Kolose, Ribu William dari Judea, Nande Tabong Boru Singarimbun dari Jerusalem, Bapak Asti Sembiring dari Tesalonika, Kerina lansia juga diberi kekuatan untuk meneruskan kehidupan. Bapak di sorga, kami serahkan mereka di dalam kasih dan lawatan Tuhan, biarlah mereka bisa mengalami pemulihan jamahan yang ilahi pada masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jabu Simbaru, Jusprianta Sembiring, Ras Rizka Yanti Boru Sialagan. Biarlah Tuhan Jabu Simbaru yang mereka jalani betul-betul berdiri di dalam Tuhan, dalam suka ataupun senang, susah ataupun sakit, miskin ataupun kaya, mereka betul-betul berdiri di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Natal tahun 2025 dan perayaannya. Tuhan berkatilah panitia supaya bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, semuanya untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan Engkau yang memberkati mereka yang berulang tahun tanggal 4, 5, dan 6 Oktober 2025. Morgan Brilian Tarigan dari Judea, Ansidi Kataren dari Korenti, Indah Lestari Sinulingga dari Philadelphia, Haniel Elajaro Zarail Tarigan dari Judea, Dublin Boru Purba dari Nazaret. Dan begitu juga Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan. Tuhan berkati John Meiter Bangun, Pertua Rina Carmila Ginting dari Betel. Biarlah Tuhan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang Tuhan berkati. Dan begitu juga Pertua Dedi Aginting dengan Ibu Yenita Boru Sembiring, Diaken Hosea Ernita Brahmana dan Ibu Dewi Agreni Boru Tarigan. Tuhan berkatilah keluarga mereka. Begitu juga dengan Jeremia Wesmanik, Yuni Helpi Anika Boru Tarigan, Pangoya Hia dan Wati Boru Karo. Tuhan kami serahkan bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun perkawinan, supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Berkati keluarga mereka siang dan malam. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk pribadi kami masing-masing. Biarlah kami semakin yakin bahwasanya tubuh kami adalah bait Allah. Dan ketika kami bertanya tadi, siapakah kami ketika melakukan firman Tuhan? Siapakah kami ketika saat badai itu datang? Apakah kami berdiri di atas batu? Biarlah Tuhan kami menjawab dalam kehidupan kami, merespon dengan iman yang sungguh-sungguh. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami masing-masing di tengah-tengah susahnya, sulitnya dalam berkomunikasi antara orang tua dengan anak di tengah-tengah media sosial saat ini. Berkati Tuhan supaya bisa berkomunikasi kembali dengan baik, terhubung kembali, oleh karena kasih Kristus jauh lebih besar dari segala zaman ini. Kami mau hadir Tuhan untuk menjawab tantangan zaman ini, untuk semakin mempererat kami di dalam Tuhan. Juga kami berdoa untuk masyarakat Tuhan, Engkau yang memberkati masyarakat di mana kami tinggal, supaya kami bisa berpraktek akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Berkatilah bangsa dan negara kami ini, Presiden kami Prabowo, wakilnya Gibran, begitu juga dengan para gubernur, bupati, camat, sampai kepada
RT yang ada di negeri kami ini, supaya Tuhan mereka semakin takut akan Tuhan dan bisa membawa negeri kami ini sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar kami pasal 33 itu, bahwasanya bumi, air dan udara dikuasai oleh pemerintah dalam rangka untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Biarlah itu Tuhan bisa terjadi, berkatilah pemerintah kami menjadi representasi kehadiran Tuhan di negeri kami ini untuk menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, menyatakan kedamaian, menyatakan bahwasannya kami bisa saling menghargai di antara iman keyakinan yang berbeda-beda, menyatakan bahwasannya keselamatan yang Tuhan berikan ada bagi semua orang, tapi berbeda-beda segala proses itu dalam setiap agama masing-masing. Kami bisa hidup bertoleransi di negeri yang kami kasihi ini. Inilah Tuhan yang menjadi doa syafaat kami pada saat ini. Terpuji, termulialah Engkau. Marilah kita sama-sama berdoa melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Amanat pengutusan bagi kita, jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Kita bernyanyi, jadikan aku rumah doamu.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kembali Bapa, tiada habisnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan buat semua firman-Mu Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan, anak-anak permata ini Tuhan dan semua yang ada di sini Bapa, tidak hanya menjadi fisik saja Tuhan, tapi kami ingin Tuhan menjadikan kehidupan hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami juga tidak mau Tuhan sekedar menjadi alat-alat-Mu Tuhan yang Engkau pakai Tuhan, tapi kami mau Tuhan melakukan hal-hal yang Kau kehendaki, tidak hanya baik Tuhan, tapi juga benar di mata-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan mau melakukan tugas-tugas kami Bapa, tidak lagi hanya mengurus benda-benda yang ada di rumah-Mu ini Tuhan, tapi kami mau Tuhan menjadi benda-benda itu Tuhan dalam melakukan firman-Mu Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu juga Bapa. Urapi kami terus Tuhan dan ingatkan kami terus Tuhan kalau kami melakukan hal-hal yang salah Bapa, dan sebelum kami melakukan hal yang salah Tuhan, tegur kami Tuhan, berikan kami kebijaksanaan Bapa agar kami tidak melakukan hal-hal duniawi Bapa yang selalu mengikat kami terus Tuhan untuk ketagihan Bapa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, Engkau urapi terus Tuhan pendeta kami Bapa agar dia terus Engkau pakai Tuhan lebih heran lagi untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan hari ini juga Bapa, malam ini Tuhan kami akan meninggalkan rumah-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan kami terus Tuhan mendalami firman-Mu Tuhan dan bisa membantu kami untuk menjalani kehidupan kami lagi Tuhan mulai besok hari Bapa dalam segala kegiatan-kegiatan kami dan dimanapun kami Engkau percayakan. Kami tinggalkan rumah-Mu ini Tuhan dalam keadaan sukacita Bapa, antarkanlah kami dengan selamat Tuhan ke rumah kami masing-masing dan juga berjumpa dengan keluarga kami yang menyayangi kami dan juga yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang ke hadapan-Mu. Amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan, hati-hati di jalan, Tuhan memberkati.